Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Imam di sini. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar kita itu tersusun yang pertama dari pembukaan, kemudian batang tubuh yang terdiri dari bab, kemudian pasal dan ayat. Yang terakhir itu ada penjelasan, ada aturan tambahan, aturan peralihan. Kita masuk ke yang pembukaan terlebih dahulu. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Seperti yang kalian tahu, kapan kita diproklamasikan negara kita, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Fundamental, sangat mendasar sekali. Jadi setelah Pancasila sebagai dasar negara, di bawahnya itu ada namanya Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita lihat dasar negara itu adalah pondasinya, maka pembukaan undang-undang ini, pembukaannya itu adalah bagian cornya itu yang menguatkan pondasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki dua buah arti. Yang pertama, nilai secara universal dan nilai secara lestari. Universal itu mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa beradab seluruh dunia. Jadi undang-undang kita ini bersifat diterima oleh seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh negara yang ada di dunia. Lestari, mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Jadi itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama memiliki nilai universal, yang kedua memiliki nilai lestari. Next, kita lanjut. Kalian harus tetap semangat meski belajar secara daring. Tolong videonya ini nanti jangan di skip. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Di minggu yang lalu, pertemuannya minggu lalu, Pak Imam pernah memberi tugas, yaitu membaca undang-undang, membaca pembukaan undang-undang, ya. Bukan membaca undang-undang, membaca pembukaan undang-undang. Kemudian kalian rekam dalam bentuk video, kemudian dikumpulkan. Kalian sudah mengetahui makna dari pembukaan tersebut. Ada berapa alinea dalam pembukaan undang-undang? Betul, ada 4. Kita di sini akan membahas maknanya satu persatu. Yang pertama itu mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil itu hukum. Jadi di alinea pertama itu pembukaan undang-undang sudah menjelaskan hukum di Indonesia ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Yang kedua, mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia. Kita sudah dijajah oleh negara asing, sudah sekian lama tahun, hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kita dapat memproklamasikan melalui proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Yang ketiga, mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Jadi makna dari proklamasi itu dituangkan secara langsung ke alinea ketiga. Makna tersebut itu didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Prosesnya yang sangat panjang,
menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sangat-sangat memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Yang keempat, mengandung tujuan, bentuk, dan dasar negara atau prinsip-prinsip dari sebuah negara. Negara Republik Indonesia berbentuk republik bentuk negaranya. Dasar negaranya yaitu Pancasila. Ada 5 sila di sana, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Next. Jadi, dapat disimpulkan di sini adalah bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa? Kenapa kok sampai negara Indonesia, bangsa Indonesia ini bertekad untuk tidak mengubah? Karena jika mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada hakikatnya sama dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengubah bentuk Negara Republik Indonesia, mengubah prinsip dari Negara Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sangat fundamental sekali pembukaan undang-undang tersebut. Namun, untuk batang tubuhnya itu ada namanya perubahan atau amandemen atau spesifikasi dari bentuk umum lebih ke bentuk khusus. Seperti apa? Oke, kita next. Jadi ada 2 sistematika, yaitu sebelum adanya perubahan atau sebelum amandemen dan setelah perubahan atau setelah amandemen. Undang-undang negara kita ini sudah diamandemen 4 kali. Oke, kita lihat yang sebelum perubahan. Jadi ada pembukaan terdiri dari 4 alinea. Kemudian batang tubuh ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Kemudian ditambah dengan penjelasan. Termasuk di sini ada penjelasan umum dan juga penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Setelah diamandemen, seperti yang Pak Imam bilang tadi, proses amandemen itu lebih ke spesifikasi atau ke bentuk umum, dari umum ke khusus. Yang pertama, pembukaan masih tetap. Nah, yang berubah di sini adalah jumlah babnya, karena menuju ke spesifikasi tadi ke bentuk khusus. Di sini ada 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Untuk pembukaan tidak ada perubahan. Seperti yang dibilang Pak Imam di awal tadi dalam video ini, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sama saja mengubah bentuk Negara Republik Indonesia. Oke, sekian penjelasan singkat dari Pak Imam terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi tugas daring untuk hari ini, silahkan kalian tulis, di post dulu video ini, kemudian kalian tulis soalnya. Di situ ada 5 buah soal, kemudian nanti kalian jawab, kemudian difoto jawabannya dan kirimkan ke grup atau WA personal dengan Bapak atau Japri. Tetap semangat belajar dari rumah. Oke, sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak akan bacakan sebuah kalimat yang sangat luar biasa dari Bung Hatta. Buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.